Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Firmanda Putri dengan NPM 202241500148, kelas R6C dari Universitas Indrapasa PGRI. Jadi di sini saya akan menjabarkan hasil jawaban UTS tentang metodologi riset sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS dari dosen pengampu saya yaitu Bu Titin Supriyatin MPD. Nah, masuk kepada soal nomor pertama yaitu mengenai latar belakang. Jadi latar belakang dalam proposal riset itu menjelaskan mengapa sebuah penelitian itu perlu dilakukan, yaitu dengan memberikan informasi tentang topik, masalah, dan juga alasan mengapa topik tersebut menarik untuk diteliti. Kemudian latar belakang ini berfungsi untuk memastikan bahwa masalah penelitian yang dipilih ini dapat kita kelola dan juga kita teliti. Selanjutnya masuk kepada mengapa sih latar belakang itu sangat penting. Jadi latar belakang, apalagi dalam proposal riset itu, seperti langkah awal di mana membuat pembaca itu paham kenapa kita melakukan riset ini. Latar belakang juga seperti pengantar cerita yang di mana membuat si pembaca itu penasaran dan tertarik dengan topik riset yang akan diangkat. Nah, di dalam latar belakang ini juga memberikan secara jelas isu atau masalah yang diteliti dengan dijabarkannya mulai dari sumber masalah yang lebih umum terlebih dahulu, lalu diikuti dengan sumber masalah yang lebih spesifik yang disesuaikan pada topik yang diteliti. Kemudian bagaimana sih cara menyusun latar belakang? Cara menyusun latar belakang dia pertama itu diawali dengan gambaran umum topik atau isu yang lebih luas, bisa dimulai dari topik umum ataupun ke topik khususnya. Kemudian identifikasi masalah dengan mempersempit fokus penelitian yang lebih spesifik dengan adanya gap dan juga bisa dalam hasil penelitian yang lebih dulu. Kemudian juga dengan menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk diteliti dan mengarahkan pada perumusan penelitian merujuk pada fokus utamanya. Terus kemudian bisa dengan batasi ruang lingkup dengan variabel. Bisa dimulai dari variabel Y sebagai topik masalah utama dan setelah itu variabel X-nya sebagai pemecahan solusi. Dan juga batasi sampel apa saja yang ingin diteliti. Nah, kemudian serta nyatakan ringkasan tujuan utama dari penelitian kita dan perhatikan kaidah berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Kemudian masuk kepada nomor 2, yaitu bagaimana cara menyusun identifikasi masalah. Pertama itu perlunya penyusunan latar belakang yang kuat. Jika latar belakangnya kuat dan sudah sesuai, kita bisa lanjut analisis pokok pikiran dari latar belakangnya. Setelah kita analisis pokok pikiran tersebut, kita formulasikan ke dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Terus kita pilih nih masalah atau isu yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, seperti beberapa pertanyaan atau pernyataan yang paling sentral dan mengerucut pada topik riset tersebut. Nah, setelah itu dirangkailah dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan secara ringkas dan maupun jelas. Masuk kepada nomor 3, mengapa kita perlu ada batasan masalah. Jadi, adanya batasan masalah ini, terutama dalam proposal riset, membantu kita dalam memfokuskan penelitian pada isu yang lebih spesifik. Jadi, kalau misalkan kita nggak ada batasan masalah yang jelas, nah penelitian ini bisa terlalu luas nih, terlalu menyebar, dan sulit untuk kita teliti nanti atau kelola. Nah, dengan adanya batasan masalah ini juga membantu kita mempertimbangkan apa yang ingin kita teliti, misalkan variabel yang kita akan ukur, dan metode yang ingin kita gunakan. Nah, batasan masalah ini juga mampu untuk menganalisis yang lebih mendalam pada area yang dibatasinya atau yang difokusinya gitu. Kemudian masuk ke bagaimana sih cara menyusun batasan masalah. Pertama ini kita perlu mengidentifikasi dan juga memfokuskan permasalahannya yang dimulai dari batasan masalah yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi pada latar belakang. Kemudian kita persempit lagi nih fokus topiknya. Setelah itu kita identifikasi kejelasan pada variabelnya dengan menentukan variabel-variabel utamanya. Diusahakan batasan masalahnya didahulukan pada variabel Y terlebih dahulu. Setelah itu berikan alasan kuat batasan itu penting. Misalkan kita
jelasinnya secara teoritis dan juga kita perkuat lagi nih dari peneliti sebelumnya. Nah, yang terakhir itu menentukan ruang lingkup atau sampel penelitiannya. Mungkin bisa jadi dari lokasinya, atau subjeknya, ataupun waktunya. Dan juga perhatikan kaidah ejaan sesuai EYD. Kemudian masuk kepada nomor 4 yaitu hubungan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian ini pasti ada keterkaitannya karena pada tujuan penelitian ini berisi penjabaran yang lebih konkret lagi mengenai hasil yang ingin dicapai sebagai bentuk respon dari rumusan masalah tersebut, di mana setiap tujuan ini akan ada keselarasan dengan jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah dengan upaya untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Nah, pada rumusan masalah ini juga, eh, pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini dipastikan adanya fokus yang lebih jelas dan dan proses penelitiannya. Misalkan tujuan masalah ini lebih mengerucut atau rumusan masalah ini lebih mengerucut kepada fokusnya, terus serta memandu arah penelitiannya melalui pertanyaan yang sudah diajukan atau yang diajukan. Nah, terus masuk kepada cara menyusun rumusan masalah nih, tapi dalam bentuk riset kuantitatif. Pertama itu kita identifikasi topik penelitian atau masalahnya. Yang kedua itu adalah topik yang terlalu luas perlu kita batasin agar lebih terfokus dan juga lebih spesifik. Nah, terus kemudian diidentifikasi variabelnya, di mana pada kuantitatif ini terfokus pada variabel bebas yang mempengaruhi variabel lain dan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Terus kemudian spesifikasikan sampel dan jenis penelitian kuantitatifnya, misalkan ini dalam bentuknya kuasi eksperimen, berarti butuh data. Setelah itu dapat diformulasikan ke dalam bentuk pertanyaan yang lebih terukur dan juga relevan dengan sertakan sesuai dengan EYD. Kemudian bagaimana cara menyusun tujuan penelitian dalam bentuk riset kuantitatif juga. Pertama itu sesuaikan dengan rumusan masalah. Kan tadi udah jelasin bahwa rumusan ini dan tujuan akan selalu selaras. Nah, di mana item pada tujuan penelitian ini sama dengan rumusan masalah tersebut. Nah, gunakan kata kerja tindakan dengan kata kunci yang disesuaikan dengan tema penelitiannya. Misalkan kita menggunakan mengetahui, membuktikan, mengidentifikasi, dan menganalisis atau dan lain-lainnya. Pastikan tujuan penelitian ini menyebutkan variabel di dalamnya ya. Terus buat dalam bentuk pernyataan yang lebih spesifik, terarah dan juga terfokus pada aspek topiknya. Masuk kepada soal nomor 5, yaitu disuruh membuat bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga kegunaan penelitian. Yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang. Saya mengambil topik atau judul mengenai pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Nah, jadi di paragraf pertama saya menjelaskan mengenai pendidikan terlebih dahulu, karena di sini saya mengambil kakak pendidikan. Nah, jadi saya di sini menjelaskan mengenai pendidikan memegang peranan krusial dalam mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Desi et al. 2022. Nah, di satu sisi, pendidikan berperan penting dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep biologi, baik di pendidikan dasar maupun tinggi. Pendidikan tinggi tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan global yang dinamis saat ini. Nah, lanjut kepada paragraf kedua, saya menjelaskan mengenai biologi. Jadi pada latar belakang ini memiliki dua kata kunci, yaitu pertama, jika ini kakak pendidikan, maka menjelaskan pendidikan terlebih dahulu, baru biologi. Nah, di sini kenapa saya paragraf 2-nya menjelaskan biologi? Karena di paragraf 1 saya sudah menjelaskan tentang
pemahaman mendalam tentang konsep-konsep biologi. Berarti sudah ada benang merahnya nih, ada keterkaitan antara paragraf 1 dan juga paragraf kedua ini mengenai biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, biologi merupakan bagian dari pembelajaran IPA yang ilmunya berkembang dan dipahami melalui langkah-langkah ilmiah yang diterapkan dalam pelaksanaan praktikum. Biologi antara lain mengembangkan cara berpikir ilmiah melalui penelitian dan juga percobaan dengan mengembangkan pengetahuan praktis dari metode biologi. Belajar biologi bertujuan membiasakan siswa untuk berpikir secara sistematis, logis, kritis, dan kreatif, khususnya mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga saya menjelaskan berpikir kritis. Kenapa? Karena di paragraf 2 tadi saya sudah menjabarkan atau di paragraf akhir inti pokoknya itu sudah dijelaskan bahwa mengenai berpikir kritis. Jadi ada benang merah lagi nih dari paragraf 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, jadi karena saya tadi sudah menjelaskan berpikir kritis pada paragraf kedua, masuk kepada paragraf 3 yang menjelaskan lebih spesifik terkait berpikir kritis. Nah, di sini berpikir kreatif didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik dalam menemukan pengetahuan yang ke arah yang benar. Cahya et al. 2017, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan sampai pada tahap pencarian solusi. Kemampuan berpikir kritis IPA dapat diukur melalui fokus, alasan, situasi, proses penarikan kesimpulan, kejelasan, meninjau kembali, Wihda et al. 2022. Nah, terus dari hasil prariset di SMA Negeri 3 Singkawang kelas 11 menunjukkan bahwa pemahaman konsep biologi siswa masih kurang baik. Terlihat dari kesulitan mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari dan kurangnya kebiasaan berpikir kritis saat menghadapi masalah. Nah, siswa dengan pemahaman konsep rendah cenderung memiliki kemampuan berpikir kritisnya pun rendah juga. Nah, sedangkan yang sedang itu sedang dan tinggi itu cenderung tinggi. Mesa et al. 2022. Nah, di sini kita sudah menjelaskan berpikir kritis. Masuk kepada paragraf 4. Di sini proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah utama, terutama berkaitan dengan karakter siswa. Karakter siswa erat kaitannya dengan gaya kognitif. Nah, kita udah masuk ke dalam variabel X-nya nih. Tadi kan sebelumnya berpikir kritis itu adalah variabel Y. Nah, sekarang kita masuk kepada paragraf 4, yaitu tentang gaya kognitif atau variabel X-nya. Jadi, dalam latar belakang itu diusahakan untuk menganalisis variabel Y terlebih dahulu atau pemecahan masalahnya tersebut atau masalahnya atau sumber masalahnya. Baru kita lanjutkan dengan variabel X-nya sebagai solusinya. Nah, di sini saya membenang merahkan lagi dari proses berpikir siswa ini dalam menyelesaikan masalah terutama berkaitan dengan karakter siswa. Nah, di sini karakter siswanya itu ada kaitannya dengan kognitif. Nah, berarti ini kan ada benang merahnya ya dari paragraf 3 ke 4. Dari variabel Y ke variabel X-nya. Berarti ini ada sumber masalah dan ada solusinya. Terus menurut Abidin 2017 menyatakan bahwa gaya kognitif merupakan cara belajar yang khas bagi siswa yang berkaitan dengan penerimaan dan pengolahan informasi, sikap dan kebiasaan yang berkaitan dengan lingkungan belajar. Salah satu gaya kognitif yang telah dikembangkan ahli dan telah memiliki aplikasi luas untuk masalah pendidikan adalah gaya kognitif berdasarkan psikologi, yaitu gaya kognitif field independent atau FI dan field dependent atau FD. Nah, gaya kognitif F ini cenderung menunjukkan sikap mandiri yang tinggi, membutuhkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk belajar tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan nilai gaya kognitif FD ini cenderung menunjukkan sikap yang bergantung pada sumber informasi. Nah, membutuhkan kan tadi FD itu cenderung bergantung pada informasi, membutuhkan motivasi eksternal untuk belajar dengan bimbingan atau petunjuk guru serta lebih memahami materi pelajaran sosial atau Ayuna et al. 2022. Nah, oleh karena itu pentingnya mengembangkan pendekatan efektif dalam pengaruh gaya kognitif.
terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan berpikir ilmiah siswa, tapi juga mendorong mereka untuk menjadi pemikir kritis yang dapat menghadapi tantangan ilmiah di masa depan. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, selanjutnya akan dilakukan penelitian yang berjudul pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Nah, pada latar belakang itu di bagian akhir selalu dijelaskan eh, judulnya. Jadi judulnya ditulis kembali pada bagian akhir, pada paragraf akhir di latar belakang. Selanjutnya masuk kepada identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini adalah bagian dari pokok-pokok pikiran yang ada di bagian latar belakang. Jadi saya mendapatkan beberapa identifikasi masalah. Jadi saya jelaskan kembali berdasarkan uraian latar belakang, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, seberapa besar peran pendidikan dalam menghadapi tantangan global. Nah, pada nomor satu ini saya dapat identifikasi masalah di bagian paragraf satu. Jadi bagian pendidikan. Pendidikan ini. Nah, selanjutnya pada nomor 2-nya, seberapa besar peran biologi dalam mengembangkan berpikir kritis siswa. Nah, di sini berpikir kritis biologi itu mencakup pada paragraf 2. Jadi inti dari paragraf 2 saya ambil menjadi identifikasi masalah. Selanjutnya, bagaimana pengaruh gaya kognitif siswa terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran biologi? Dalam pembelajaran biologi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai gaya kognitif pada paragraf 4 di sini. Kemudian selanjutnya, mengapa penerapan gaya kognitif dianggap penting dalam kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi? Itu juga dijelaskan pada paragraf 4. Nah, yang terakhir, bagaimana gaya kognitif FI, feel independent, dan FD, feel dependent, mempengaruhi proses berpikir kritis siswa. Nah, itu juga dijelaskan pada paragraf 4. Selanjutnya masuk kepada batasan masalah. Jadi batasan masalah ini berisi dari latar belakang dan juga identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dibatasi pada, maaf ada sedikit kesalahan, maka penelitian ini dibatasi pada pertama itu, jadi pada batasan masalah ini, diusahakan pada nomor satunya itu berisi variabel Y terlebih dahulu. Nah, di sini variabel Y saya itu adalah kemampuan berpikir kritis IPA. Nah, yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Wihda et al. 2022, di mana ada indikatornya nih. Indikator dari kemampuan berpikir kritisnya itu dipakainya adalah fokus, alasan, situasi, proses penarikan kesimpulan, kejelasan, dan meninjau kembali. Nah, ini batasan nomor satu ini atau kemampuan berpikir kritis ini ada pada latar belakang di paragraf 3. Di sini saya sudah jelaskan kemampuan berpikir kritis terlihat maaf. Nah, ini kemampuan berpikir kritis IPA dapat diukur melalui fokus, alasan, situasi. Nah, itu batasan masalahnya. Kemudian yang nomor 2 ini variabel X-nya. Variabel X-nya itu gaya kognitif atau pengaruh gaya kognitif. Nah, di sini digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari saya menggunakan dari teori Ayuna et al. 2022. Adapun bahwa gaya kognitif dapat dibedakan dalam beberapa jenis, di antaranya gaya kognitif field independent dan field independent. Nah, ini dijelaskan pada paragraf 4 mengenai gaya kognitif di sini. Itu batasan masalahnya. Kemudian di sini saya mengambil sampel yang digunakan yaitu siswa SMA N3 Singkawang kelas 11. Ini juga ada pada latar belakangnya. Nih,
Salah satunya di sini dari hasil prariset SMA Negeri 3 Singkawang. Itu jadi sampel utamanya. Kemudian analisis kemampuan berpikir kritis IPA dalam penelitian ini akan dibahas tiap indikatornya. Nah, tadi dari fokus, alasan, situasi, proses penarikan simpulan itu akan dibahas pada bagian pembahasan setiap indikatornya. Kemudian masuk kepada rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan juga batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA? Pakai tanda tanya. Kemudian masuk kepada tujuan penelitian. Nah, ini lebih mengerucut lagi, udah menjadi intinya. Jadi berdasarkan rumus masalah ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui. Nah, di sini saya menggunakan kata kuncinya itu mengetahui. Jadi, mengetahui pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA, berarti dalam bentuk pernyataan. Nah, selanjutnya masuk kepada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian yang pertama ini kegunaan secara teoritiknya. Jadi, hasil penelitian ini kita harapkan dapat menambah wawasan di bidang keilmuan, akademik, dan pengembangan ilmu pengetahuan pembelajaran biologi. Nah, khususnya tentang adanya pengaruh gaya kognitif ini dan kemampuan berpikir kritis IPA. Nah, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah kajian literatur untuk melakukan penelitian lanjutan. Selanjutnya ke masuk ke kegunaan praktiknya. Nah, kegunaan praktiknya ini bisa bagi siswa. Nah, bagi siswa ini adalah penelitian diharapkan membiasakan siswa untuk aktif dalam pembelajaran biologi dan juga mengembangkan berbagai kemampuan, khususnya pasti kemampuan berpikir kritisnya dalam pembelajaran biologi. Nah, untuk gurunya, bagi guru adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi guru terkait penerapan gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada saat pembelajaran biologi. Kemudian bagi sekolahnya, penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi tentang metode pembelajaran yang bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga meningkatkan kualitas terutama dalam pembelajaran biologi. Nah, terus kalau bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan perbaikan dan juga tambahan yang berkaitan dengan gambaran penelitian pendidikan mengenai kemampuan berpikir kritis IPA serta dapat memberikan motivasi kepada pembaca juga dalam menentukan topik penelitiannya. Nah, jadi ini teman-teman adalah daftar pustaka yang saya pakai pada latar belakang dan juga batasan masalah. Mungkin bisa dilihat. Jadi, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan atau ya, yang sudah mendengarkan dan juga memahami sedikit dari apa yang saya jelaskan. Mungkin ada salah-salah kata atau masih ada yang kurang dari hasil tugas saya ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.